Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Tetap semangat ya. Kami dari kelompok mini riset TK akan mempresentasikan laporan hasil mini riset kami. Simak ya teman-teman. Apa sih pendidikan anak usia dini itu? Mari kita simak pemaparan yang akan dipaparkan oleh Teh Alsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alsaada dari kelas 3B Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan apa itu pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau yang sering kita sebut dengan PAUD merupakan satuan-satuan pendidikan yang menyelenggarakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan anak usia 6 tahun. Pembinaan ini dilakukan sebagai bantuan perkembangan rohani dan jasmani agar anak siap memasuki pendidikan lebih lanjut. Pada umumnya, tujuan PAUD adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan PAUD antara lain yaitu kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut, mengurangi angka pengulangan kelas, mengurangi angka putus sekolah. Melalui PAUD, anak diharapkan dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya seperti agama, sosial emosional, bahasa, motorik kasar dan motorik halus, serta kemandirian, memiliki dasar-dasar akidah yang lurus sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, memiliki kebiasaan-kebiasaan perilaku yang diharapkan. Solehuddin mengemukakan bahwa pendidikan anak usia dini dimaksudkan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan menyeluruh sesuai dengan norma dan nilai-nilai kehidupan yang akurat. Menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan dasar sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya, serta memiliki motivasi dan sikap belajar yang positif. Mempercepat pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, meningkatkan mutu pendidikan, mengurangi angka buta huruf muda. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Teh Alsa keren. Selanjutnya pemaparan mengenai kurikulum merdeka akan dipaparkan oleh Teh Rube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rubaya. Saya dari semester 3 PAI. Nama saya merupakan mahasiswa saya Al-Azhari Cianjur. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai kurikulum merdeka di PAUD. Nah, pembelajarannya melalui intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal dan di mana peserta didik melalui cukup waktu untuk mendalami konsep tersebut dan menguatkan kompetensi. Dan guru lebih bebas memberi berbagai pengajaran kepada si anak sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi konteksnya di kurikulum merdeka itu guru harus lebih memahami karakteristik si anak. Jadi materi untuk disampaikan ke anak itu tidak harus sesuai, maksudnya tidak harus terburu-buru, melainkan lihat dulu karakteristik anak. Jika anak sukanya ini, maka si pihak pengajar harus memberikannya dengan cara seperti ini. Jadi di kurikulum merdeka ini lebih dimudahkan. Di kurikulum merdeka ini lebih kepada karakter si anak. Jadi untuk para pengajar diharuskan untuk bisa mengetahui apa karakter. Nah, jadi dengan adanya program kurikulum merdeka ini, pembelajaran lebih sederhana, berfokus pada materi yang esensial. Dan dengan adanya program ini juga pembelajaran akan lebih efektif untuk diikuti dan lebih menyenangkan bagi anak-anak. Nah, sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya kembalikan kepada moderator. Makasih. Wah, Teh Rube juga gak kalah keren. Selanjutnya untuk bab metode penelitian akan dipaparkan oleh Teh Silpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Sofiato Alawiyah, mahasiswa semester 3 PAI STAI Al-Azhari. Baik, untuk memenuhi tugas akhir semester 3 mata kuliah kurikulum PAI, yaitu dengan membuat video presentasi dari laporan mini riset yang kita buat.
Nah, di sini yang akan saya paparkan mengenai bab dari metode penelitian. Untuk jenis penelitian itu sendiri, kami menggunakan penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan dengan lokasi di TK Gapura Cipta. Dan untuk lokasi dan waktu penelitiannya, kami melaksanakannya di TK Gapura Cipta yang berada di Jalan Moj Ali nomor 137 Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2024 pukul 10.44 sampai 11.20 waktu Indonesia Barat. Untuk subjek penelitiannya, kami melibatkan kepala sekolah, guru-guru yang berjumlah 4 orang, juga murid-murid TK Gapura Cipta yang berjumlah 42 orang. Terakhir yaitu teknik pengumpulan data. Kami membuat 3 tahap atau 3 teknik. Yang pertama yaitu teknik observasi, di mana kami peneliti berada di lokasi narasumber. Nah, yang kedua yaitu teknik wawancara. Jadi kami di sana mengajukan beberapa pertanyaan yang tentunya harus dijawab oleh guru untuk kami laporkan dalam laporan mini riset. Dan yang ketiga yaitu teknik dokumentasi. Tentu itu sangat perlu untuk kami lakukan agar menjadi catatan penting dan menjadi sebuah memorable bahwa kita selama kuliah pernah melakukan mini riset di TK Gapura Cipta. Juga dokumentasi ini dapat mendukung hasil metode observasi, angket, dan wawancara untuk menjadi pelengkap laporan. Sekian dari saya, terima kasih. Wow, amazing! Menuju bab selanjutnya yaitu bab pembahasan. Materi pertama akan dipaparkan oleh Teh Ulfi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Ulfi Alawiyah dari STAI Al-Azhari Cianjur. Semester 3B PAI akan membahas tentang penerapan kurikulum Merdeka. Gapura Cipta berlokasi di Jalan Muhammad Ali nomor 137, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. TK Gapura Cipta berdiri kurang lebih 40 tahun. Berdirinya TK Gapura Cipta pada tanggal 17 Juli 1984. TK Gapura Cipta didirikan bersama dengan TK Bayangkari. Sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka sejak tahun 2022 sampai sekarang. Adapun visi, misi, dan tujuan TK Gapura Cipta yaitu visi membentuk peserta didik yang mandiri, cerdas, dan berkarakter. Misi melaksanakan pembelajaran agar anak beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melaksanakan pembelajaran agar anak dapat mandiri, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Menumbuhkan kepribadian anak menjadi generasi cerdas. Menjadikan anak yang berkarakter. Tujuan menanamkan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan, mengembangkan potensi anak menjadi anak yang mandiri, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, membimbing anak sesuai dengan kemampuan dan usianya, menyiapkan anak didik ke jenjang pendidikan dasar dengan ketercapaian kompetensi dasar sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Sudah mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini pada tahun 2022 sampai sekarang dengan sistem kelas yang dikelompokkan dan pembelajaran yang disesuaikan. Kurikulum Merdeka di tingkat PAUD sering disebut dengan Merdeka Bermain karena proses pembelajarannya yang bertujuan agar anak memiliki persepsi bahwa belajar itu mengasihkan dan menyenangkan, bukan memberatkan. Para pendidik dituntut dapat mengembangkan potensi anak untuk lebih aktif, lebih kreatif, inovatif dalam memberikan ajaran-ajarannya kepada anak usia dini, sehingga
nantinya anak mampu menghadapi persoalan-persoalan kreatif. Wah, Masya Allah, keren. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Puspita, mahasiswi semester 3B PAI STAI Al-Azhari Cianjur. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan pengembangan karakter pada anak usia dini. Nah, pengembangan karakter pada anak usia dini ini memerlukan perhatian yang sangat khusus. Nah, di sini ada beberapa aspek yang dapat menunjang pengembangan karakter pada anak usia dini. Baik. Nah, yang pertama itu ada pendidikan moral. Nah, contohnya seperti kita mengenalkan konsep dasar moral seperti kejujuran dan berbagi melalui cerita sederhana. Nah, bisa juga dengan cara memberikan contoh positif dan menjelaskan mengapa tindakan tersebut itu bisa dianggap baik. Nah, yang kedua itu ada pengenalan sosial. Nah, dengan cara apa? Mendorong interaksi sosial dengan anak-anak sebaya. Nah, bisa juga mengajarkan cara berkomunikasi dengan baik di berbagai teman-temannya. Nah, yang ketiga ada kesehatan emosional. Contohnya seperti mendukung anak dalam mengenali dan mengelola emosinya. Nah, bisa juga kita menyediakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Nah, itu beberapa aspek yang dapat menunjang pengembangan karakter pada anak usia dini. Wah, Teh Ita keren ya. Materi terakhir akan dipaparkan oleh Teh Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Nur Kamila, mahasiswa dari STAI Al-Azhari Cianjur, program studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan metode penerapan pembelajaran kurikulum merdeka di jenjang pendidikan PAUD. Baik teman-teman, dapat kita lihat dan ketahui dalam pembelajaran di kurikulum merdeka, tentunya kita harus menyesuaikan terlebih dahulu dengan kemauan dan kebutuhan sang anak. Dan juga tentunya kita sebagai tenaga pendidik dapat menyesuaikan pembelajaran dengan minat, kebutuhan, serta tingkat perkembangan individu sang anak. Memberikan ruang untuk anak bereksplorasi dengan penemuan hal-hal kecil dan unik dari anak itu sendiri. Dalam penerapannya juga dapat kita lakukan dengan beberapa metode. Salah satunya yang pertama melalui metode ice breaking, yaitu metode dengan kegiatan bermain yang mengandung unsur-unsur pembelajaran, yang dimana ini bisa menarik sang anak untuk ikut berpartisipasi dalam belajar dan tidak membuat anak cepat merasa bosan. Dan banyak sekali ya teman-teman ice breaking yang dapat kita terapkan, salah satunya dengan main tepuk-tepuk dan menyanyi yang di dalamnya terkandung unsur-unsur pembelajaran. Contohnya seperti lagu anti-bullying, lagu bel lonceng berbunyi, dan masih banyak lagi yang dapat kita terapkan untuk membentuk karakter anak. Yang kedua, pembelajaran berbasis cerita atau storytelling. Dengan metode ini, kita dapat membentuk pemahaman sang anak terhadap nilai-nilai dan konsep yang terkandung dalam cerita tersebut, seperti kisah-kisah para nabi, cerita-cerita fiksi, serta storytelling ini mendorong anak untuk diskusi dan refleksi, serta mendengarkan atau membaca cerita. Yang ketiga, penggunaan teknologi edukasi dalam menunjang pembelajaran. Dan yang keempat, dengan menerapkan beberapa program pembelajaran seperti program sholat duha dan program cooking class. Sangat penting sekali kita sebagai tenaga pendidik menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keaktifan dan kreativitas anak usia dini sesuai dengan semangat kurikulum merdeka. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, Teh Nadia dan juga teman-teman yang sudah presentasi, keren ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.